Kita ketawain aja. Kita semua dengan data, dengan saintifik. Kalau mereka hanya ngomong doang, ya masyarakat bisa menilai. Kalau terus-menerus ini dibiarkan, ya, ini akan berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara juga buat kita semua. Roy Suryo, para ini tunggu tanggal mainnya ya. Insya Allah kepolisian dan hari ini Polda Metro Jaya segera menjadikan Anda tersangka. Nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, belakangan ini benar-benar tak ada habisnya menuai kontroversi. Bersama dengan Dr. Tifa dan Rismond Sianipar, Roy Suryo merupakan sosok yang paling vokal bersuara terkait polemik ijazah mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Walau karena itu, Roy Suryo sejatinya sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Hingga kini, statusnya masih belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Hal itulah yang membuat pihak relawan Jokowi bak habis terbakar amarah. Bahkan, mereka sampai menyuarakan kekecewaan dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada tanggal 2 Oktober kemarin. Menanggapi desakan relawan Jokowi, Roy Suryo nampak tidak ambil pusing. Alih-alih merasa tertekan, Roy Suryo justru menanggapinya dengan santai dan dengan nada penuh canda. Lantas, seperti apa tanggapan Andi Azwan selaku relawan Jokowi terkait sikap Roy Suryo? Apa kita dia jogetin? Kan saya bilang kalau dia jogetin kita panggil tukang topeng monyet. Nah, jadi ada yang mainin itunya ya, gendangnya atau apa, dia joget gitu. Jadi intinya kita ini adalah dukungan moral kepada pihak kepolisian Republik Indonesia ya, yang sudah marwahnya diinjak-injak oleh pasukan teroris ini ya. Dukungan moral untuk itu, dan juga mengingatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat ya, bahwasanya ini terjadi polarisasi di lapisan yang paling bawah ya. Adik sama kakak bisa berantem gara-gara masalah bahwa ijazah ini asli dan palsu. Itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan masalah itu ya. Artinya apa? Memang ini sudah masuk ke rumpun yang paling bawah. Kalau terus-menerus ini dibiarkan ya, ini akan berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara juga buat kita semua. Kita ketawain aja. Kita semua dengan data, dengan saintifik. Kalau mereka hanya ngomong doang, ya masyarakat bisa menilai. Kalau saya sih dari dulu kan sudah 6 bulan berlalu, ya biar aja gitu. Maksudnya terserah gitu. Karena tentu saja kami, pegangan kami ini legal standing kami itu jelas gitu loh. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F itu udah jelas. Ya, setiap warga negara itu berhak ya untuk melakukan apapun yang kami lakukan. Kedua adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ini adalah termasuk bagian dari edukasi, bagian dari mencerdaskan masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran, untuk menyampaikan pendapat, asalkan dilandasi dengan metodologi, dengan bukti-bukti ilmiah yang verified. Nah, inilah kami melakukan verifikasi, sehingga nanti ketika rakyat berpendapat atau ingin melanjutkan penelitian kami dan sebagainya, dasarnya itu jelas. Bukan dari katanya-katanya, kabarnya, hoax, dan sebagainya. Itulah tugas kami sebagai para peneliti, sebagai akademisi, untuk memberikan sebuah penjelasan yang logis ya terkait dengan jejak masa lalu Jokowi. Karena sampai dengan hari ini pun, kabar kalau tidak ada sebuah validasi terhadap semua informasi yang begitu liar di Indonesia, ya, semua pihak akan merasa tidak ada ujungnya gitu. Nah, ini tugas kami terpanggil untuk menunjukkan ujungnya itu seperti apa sih. Meski ditanggapi dengan santai oleh Roy Suryo, desakan para relawan Jokowi sejatinya tidaklah main-main. Ia didasari oleh kekecewaan mendalam akibat tidak kunjung disematkannya status tersangka kepada Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar. 31 nama besar sampai memilih untuk bersatu dan sama-sama menyuarakan desakan kepada jajaran petinggi Kepolisian Republik Indonesia, di mana mereka mendesak pihak kepolisian untuk segera menetapkan status tersangka
kepada para terlapor, dan tak lupa mereka juga menolak segala bentuk pembiaran. Semua desakan itu kemudian ditulis dengan rapih di secarik kertas yang dibuburi 31 tanda tangan. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva, Roy, dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Relawan yang ada. Jadi ini ditandatangani oleh seluruh relawan yang ada ya. 31 ya, sebanyak 31 ya. Nah, ini semua ditandatangani dan ini akan tetap terus kita bersama-sama untuk mendesak Mabes Polri sebagai pimpinan tertinggi ya dalam struktur kepolisian untuk segera menyampaikan amanah ini kepada Polda Metro Jaya ya, karena memang kita lihat sampai saat ini masih lamban. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kegiatan penyampaian sikap dan desakan itu diramaikan oleh nama-nama besar dari panggung politik. Mulai dari relawan Jokowi, Andi Azwan, hingga petinggi-petinggi organisasi Advokat Bersatu, yakni Zevin Boykanu serta Ade Darmawan. Selain itu, hadir pula mantan Wakil Menteri Desa, Pak Iman Raharjo, yang dalam kesempatan tersebut tampil sebagai ketua relawan sedulur Jokowi. Ya, acara itu seolah membuktikan betapa tingginya antusiasme rakyat untuk membela Joko Widodo. Bahkan, Freddy Alex Damanik, selaku Wakil Ketua Umum Organisasi Pro Jokowi alias Projo, serta Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, juga hadir menyuarakan keresahan terhadap aksi Roy Suryo. Saya kira sedulur Jokowi tegas ya, agar penegak hukum segera ya menetapkan tersangka, karena jelas tuduhan ijazah Jokowi ini sudah tidak berdasar, karena lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM. Jadi tentunya ini sudah jelas. Oleh karena itu kami mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar segera menetapkan tersangka. Kami percaya penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, sudah sangat hati-hati dalam melakukan penyidikan ini. Namun, ya kami melihat perkembangan ya di masyarakat, di publik, ya khususnya dari teman-teman relawan Jokowi, ya mereka sudah sangat melihat ini sudah tidak normal lagi. Ya, DFK ini, disinformasi, fitnah, kebencian yang terus-menerus ya diulang-ulang tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar-dasar yang jelas dan kuat, ini terus dimainkan oleh teroris dan kawan-kawan ini. Ya, ini merusak tatanan masyarakat, mengadu domba masyarakat, dan ini tidak baik untuk pembelajaran publik. Kami
sangat bingung sebetulnya. Kenapa kok kasus ini juga menurut hemat kami itu mengalami kemandekan. Saya sudah 3 kali loh Bang diperiksa oleh penyidik, ya sudah 3 kali, dan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya apa? Penyidik sudah menemukan bahwa ada tindak pidana. Itu. Nah, terus kok sampai sekarang belum ada tersangka? Itu. Jadi jujur saja itu kami sangat bingung dengan hal itu, sangat bingung sekali. Kenapa? Maka kami minta kepada Polri ya, kepada Polda Metro Jaya untuk segera menentukan tersangka daripada kasus ini. Karena kami lihat justru semakin lama Roy Suryo CS ini semakin, minta maaf ya, semakin menjadi-jadi gitu loh. Semakin menjadi-jadi. Nah, tapi satu lagi Pak, yang paling penting. Yang pertama, saya yakin dan aku yakin Pak Prabowo pasti tahu masalah ini. Situasi ini tidak mungkin beliau tidak tahu ya, beliau banyak perangkat lah, intelijen dan lain sebagainya. Situasi seperti ini Bang justru membuat ya, warga negara itu melihat proses hukum terhadap mantan presiden saja ya, yang 2 periode menjabat di Republik ini dan secara politik secara terang-terangan itu mendukung Prabowo untuk menjadi presiden Republik Indonesia, kok bisa ya, menurut hemat kami terjadi pembiaran. Nggak apa-apa, biar aja. Memang saya mau dijatuhkan karena apa? Ya, nggak ada soal isu macam-macam lah, fitnah macam-macam, biarin aja. Fitnah memang kejam, tapi kalau fitness itu kecil, ya. Gitu. Di sisi lain, acara deklarasi desakan itu juga ramai mencuri perhatian lantaran adanya pernyataan mencolok dari salah satu relawan yang bernama Diana Murni Payapo. Pasalnya, Diana Murni Payapo yang mengaku mewakili 500 wanita anggota koalisi perempuan mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan pakaian minim bila status Roy Suryo dan kawan-kawan tak kunjung dinaikkan menjadi tersangka. Menanggapi desakan itu, Roy Suryo pun membalas dengan ancaman balik. Ya, Roy Suryo mengaku siap melayangkan laporan balik bila mana aksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Diana dan 500 anggota koalisi perempuan. Lantas, seperti apakah penjelasan Roy Suryo terkait hal tersebut? Karena kan nggak jelas. Biarkan saja, Polda biarkan saja, kita tunggu saja, kita senyumin aja. Ya yang jelas, para termul mengancam untuk demo buka baju, ya 500.000 dengan pakai bra dan CD, ya Masya Allah, kalau itu pikirannya kok sampai kayak gitu ya, kita ketawain aja. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai bra dan celana. Untuk pakai kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dulu. Saya sudah merencanakan itu hari ini. Kita ingin apabila sampai acara ini tidak selesai, maka kami turun dengan pihak. Biar aja, kalau mereka mau desak-desak silakan, dan saya tunggu desakannya. Katanya mereka mendesak dalam 2 minggu, padahal udah seminggu yang lalu ya. Kalau enggak mereka akan demo pakai buka baju dan pakai kita tunggu gitu ya, karena itu melanggar betul Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 2 ya, di mana mereka menampilkan yang namanya aksi. Kita tunggu kalau mereka berani. Roy Suryo, para teroris ini tunggu tanggal mainnya ya. Insya Allah kepolisian dan hari ini Polda Metro Jaya segera menjadikan Anda tersangka. Nanti kalau Anda menjadi tersangka dan Anda masuk di penjara, saya akan mengunjungi Anda. Terlepas dari berbagai rupa bentuk desakan kepada pihak kepolisian, status Roy Suryo maupun Dr. Tifa dan Rismon Sianipar masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Hingga detik ini pun, Roy Suryo dan kawan-kawan masih bisa berkeliaran bebas di luar sana. Sebuah kebebasan yang mereka gunakan untuk menempuh langkah-langkah baru demi menuntaskan semua misteri yang membayang-bayangi polemik dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Jokowi. Lantas, bagaimanakah Andi Azwan menyikapi keras tekad perjuangan kubu Roy Suryo? Serta, sampai sejauh manakah pihak Roy Suryo akan mengejar isu ini menurut pandangan Andi Azwan?
sampai mereka ini ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Makanya benar-benar Polda Metro Jaya ini mempercepat ya proses mereka ini, karena barang bukti sudah luar biasa ya untuk dijadikan mereka yang tersangka. Karena semakin lama yang kita lihat ini ada pemikiran-pemikiran gila yang tidak menghargai adab ya dari masyarakat Indonesia yang dijunjung tinggi itu. Dan mereka ini sudah sewenang-wenang dan hati-hati juga nanti bisa menimbulkan suatu kemarahan publik. Bukan Anda simpati kepada Anda, tapi kemarahan publik yang Anda akan terima itu. Ya, karena rasionalitas sebagai kewarasan seorang manusia itu telah Anda kangkangi selama ini. Begitu. Ya itulah kita kembali lagi saja. Kenapa kita datang ke Mabes Polri itu? Ya, kenapa kita ini akhirnya menyatu? Dia kan nggak menyangka itu pasukan teroris itu bahwasanya Jokowi, Prabowo, Gibran relawan ini masih ada. Ya kan? Jangan main-main. Kita lebih dari 100 relawan dan itu organik. Tidak ada yang diorkestrasi. Itu organik. Ya saya memimpin itu, melihat itu ya bersama teman-teman yang lain itu organik. Jadi kita bisa lihat bahwasannya mereka ini, mohon maaf, ketakutan juga dalam pikiran mereka gitu loh. Ya, artinya ya dengan kita memberikan dukungan moral kepada Kapolri dan meminta bahwasannya ini juga sudah lama, kita tidak ada intervensi hukum. Buat mereka dibawa digoreng-goreng itu intervensi, tidak. Dukungan moral karena perbuatan mereka yang menghina Kepolisian Republik Indonesia dan jajarannya, menghina kejaksaan dan sebagainya, menghina KPU, kan luar biasa. Makanya kita minta biar ini tidak berkeliaran teroris ini, segeralah diselesaikan mengenai status hukum dugaan ijazah palsu dilontarkan oleh mereka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.